melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 5 Juli 2025, kita semua dapat hadir bertemu dan berkumpul di gedung PKK Kabupaten Jombang dalam keadaan sehat walafiat. Acara pemantapan bidang kesejahteraan warga kita kabupaten, kecamatan dan desa merapat pleno. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada semua undangan yang hadir, dan pertama kalinya saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Jombang masa bakti 2025-2030 bertemu langsung pada kegiatan hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, kader PKK adalah ujung tombak pemberdayaan keluarga di masyarakat. Peran serta dalam bidang kesehatan sangatlah krusial, mulai dari posyandu, pencegahan stunting, hingga edukasi gaya hidup sehat. Sesuai dengan 10 program pokok PKK, perencanaan sehat, kita bisa memulainya dari lingkungan keluarga, memahami arti sehat, serta lebih penting lagi bijak dalam mengkonsumsi obat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang obat menjadi sangat penting bagi setiap kader. Masih banyaknya ketidakpahaman terkait pemakaian obat setelah yang saat ini sering terjadi perbedaan. Obat setelan adalah istilah yang sering digunakan masyarakat untuk menyebut obat-obatan yang sudah diracik atau dikombinasikan oleh penjual atau peracik obat, bukan oleh dokter atau apoteker yang memiliki izin resmi. Obat ini biasanya dikemas dalam bentuk bungkusan kecil atau kapsul yang sudah dicampur beberapa jenis obat. Untuk itulah, pleno kali ini kami hadirkan narasumber ahlinya obat. Saya berharap pleno kali ini tidak hanya berhenti di gedung PKK. Harapan saya, tambah ilmu ini bisa disampaikan secara berjenjang sampai ke bawah pada tingkat dasar wisma, memanfaatkan media tanya jawab sebaik mungkin. Saya juga berpesan selalu berkoordinasi, konsultasi, kooperatif, akuntabel, dan kerjasama tim dalam setiap kegiatan PKK. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini dapat membawa manfaat bagi semua para hadirin dan undangan yang hadir. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali kebanggaan buat saya untuk bisa hadir kembali bersama Ibu kader-kader hebat se-Kabupaten Jombang kesekian kalinya setelah roadshow-nya di kecamatan-kecamatan. Saya keliling dengan Bu Cikra dan teman-teman dari apoteker gitu ya, ada apoteker bertamu, kemudian mendatangi undangan dari kader-kader di Moro. Itu luar biasa sekali. Kemudian diundang bersama Dokter Tan waktu itu, ini ibu-ibu juga masih ingat gitu ya. Terus hari ini saya diminta untuk memberikan wawasan ataupun terkait sama bidang obat, terutama di bidang saya sebagai apoteker. Izinkan saya berdiri, Bapak dan Ibu, di hadapan Ibu sekalian. Luar biasa sekali, suatu kehormatan buat saya apoteker Mas Boy gitu ya. Karena sebenarnya kalau saya Muhammad Yahya Ibu, tapi di media sosial saya lebih membranding nama saya dengan apoteker Mas Boy. Alhamdulillah beberapa media sosial saya sudah beberapa kali di repost, dan kemudian ada beberapa kali yang FYP atau viral gitu ya, dengan hampir 7 juta viewer. Alhamdulillah, itu semua saya sematkan di Jombang. Jadi setiap ada membuka video tentang saya, ada penyemangat tentang Jombang. Jadi secara langsung saya membawa nama Jombang untuk keluarga nasional. Tepuk tangan dan untuk Jombang. Baik, di kesempatan yang luar biasa siang hari ini atau pagi hari ini, saya diminta untuk memberikan sebuah pengalaman ataupun sebuah edukasi tentang obat setelan solusi cepat atau masalah berkepanjangan. Jadi luar biasa di kesempatan pagi hari ini terkait sama obat setelan gitu ya. Maraknya beberapa
Ini nomor saya, Apoteker Muhammad Yahya atau dikenalnya Apoteker Nasbur. Saya membranding untuk sama apoteker Anda. Jadi ketika ibu-ibu atau masyarakat semuanya untuk datang ke pelayanan kesehatan di apotek, di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, ketika berhubungan sama obat, carilah apotekernya. Dengan cara menyapa apotekernya, carilah apotekernya. Karena apa? Di sana akan mendapatkan informasi lengkap tentang obat, edukasi lengkap tentang obat oleh apotekernya. Branding kami di Jombang adalah Sapa Apoteker Anda, untuk lebih mengenalkan apoteker lapisan masyarakat untuk lebih bermanfaat. Ini branding yang saya lakukan selain dengan emak-emak, saya juga akrab dengan anak-anak gitu ya. Karena kemarin diajak untuk keliling memberikan edukasi tentang stunting ya, sama ibu-ibu kader yang luar biasa juga. Nah, berhubungan sama selain anak, hari ini juga sama emak-emak gitu ya. Ini nama saya berpraktek di klinik PKU Muhammadiyah Mojokerto dan di apotek Afido Group. Kemudian ada program penyiaran podcast juga. Saya ada podcast di YouTube ataupun di Zoom ya, Sinau bareng apoteker dengan mengundang pakar dan lain sebagainya untuk membedah mengenai edukasi tentang obat dan kesehatan. Ada dokter, ada perawat, ada bidan, kemudian ada ahli gizi. Kita sharing di sana dalam bentuk podcast. Kemudian di organisasi saya di pengurus pusat dan di pengurus daerah juga. Nah, ini sedikit saya buka tentang obat setelan. Mungkin ibu-ibu sudah familiar ya, atau sudah pernah bertemu dengan obat ini. Mungkin sering menemui di masyarakat mungkin. Ya, jadi diracik ya. Kemudian ini diminum per sekali minum ada banyak, ada 1, 2, 3, 4. Ini pernah saya upload di media sosial saya dengan hampir 5.000 viewer. Saya kemarin melihat hampir 5.000 itu di-upload, kemudian di-repost. Ada tanggapan positif dari sana ketika saya mengupload edukasi tentang obat setelan ini. Ini saya temukan waktu di apotek saya berpraktek. Jadi ada ibu yang membawa, Mas saya minta obat ini. Kemudian saya izin untuk memfoto, terus kemudian saya share di media sosial. Saya berikan lecture oknum jahat yang jual obat ini, tidak memikirkan bahayanya. Karena di balik obat ini setelahnya 1, 2, 3, 4, kita tidak mengetahui ini obatnya sudah expired, obatnya sudah rusak atau seperti apa. Tapi dikemas oleh oknum jahat, dijual, kemudian diedarkan tanpa izin resmi. Seperti itu. Ini branding kami, bijak gunakan obat, tanya apoteker Anda. Jadi ini adalah branding dari YAI gitu ya, apoteker Jombang. Kemudian sedikit sebelum kita membahas tentang obat setelan lebih detail, saya lebih mengenalkan dulu tentang regulasi obat. Ini dari Permenkes dan lain sebagainya. Sebenarnya siapa yang boleh mengedarkan obat dan lain sebagainya. Karena obat adalah tetap benda berbahaya atau zat berbahaya yang dikonsumsi kalau tidak ada edukasi dari pakar atau dari ahli, dokter, apoteker. Ya, harus lebih detail dalam menjelaskan tentang obat. Regulasinya jelas di sini, memastikan keamanan distribusi dan penggunaan obat yang benar. Pemerintah sudah memberikan rambu-rambunya sangat jelas bahwa hanya petugas, hanya layanan instansi yang resmi dari kesehatan yang boleh mengedarkan dan mendistribusikan obat. Hanya resmi, apotek, puskesmas, rumah sakit, klinik, ya, kemudian toko obat yang berizin. Kemudian, nah ini definisi obat sedikit saya menjelaskan. Bahan aktif campuran bahan obat mencegah dan menyembuhkan penyakit pada manusia. Kita tahu obat adalah bahan aktif yang fungsinya dia mencegah, kemudian juga bisa menyembuhkan penyakit pada manusia. Kemudian fungsi medis, meredakan gejala, diagnosis atau memperbaiki kondisi kesehatan. Ketika ibu-ibu semua periksa dalam ke dokter, kita pasti akan digali, pasti akan ditanya obat apa yang sebelumnya diminum. Atau mungkin lagi ke pelayanan kesehatan di puskesmas, ketemu sama bidannya, ketemu sama perawatnya, ketemu sama apotekernya, obat apa yang sebelumnya sudah dikonsumsi. Hal ini untuk menggali anamnesis gitu ya, menggali lebih dalam tentunya obat apa yang sebelumnya dikonsumsi. Kaitannya nanti ada interaksi atau tidak, ada kontraindikasi atau tidak, ada saling memberikan efek atau tidak, seperti itu. Kemudian mempengaruhi kepada tubuh, mempengaruhi struktur atau fungsi
tubuh manusia secara langsung. Ketika kita mengkonsumsi obat, misalnya awal bulan biasanya nggak banyak yang puyeng ya ibu-ibu ya. Biasanya kalau emak-emak tuh akhir bulan biasanya puyengnya ya. Atau di awal bulan juga udah puyeng. Oh iya. Biasanya kadang di akhir bulan yang banyak puyengnya gitu ya. Jadi biasanya banyak konsumsi obat, biasanya banyak di akhir bulan biasanya. Tapi kadang juga ada yang karena kondisi tertentu harus mengkonsumsi obat setiap hari. It's okay. Itu adalah menjaga tubuh supaya tetap sehat untuk bisa beraktivitas. Golongan obat, kalau kita berbicara mengenai golongan obat, kita harus tahu dulu Bu, obat yang saya minum ini golongan obatnya seperti apa? Apakah obat bebas? Ya, apakah golongan obat bebas terbatas? Kalau obat bebas dia tanpa resep, keluhan dengan keluhan ringan. Misalnya ibu datang ke warung, ya, dengan membeli obat, misalnya saya sebut merek, saya ke endorse ya ibu, jadi dari Paramek, Oskadon dan lain sebagainya, boleh, karena dia memberinya obat bebas, tanpa resep dan keluhannya ringan, hanya pusing, hanya nyeri, seperti itu, hanya demam, boleh. Tapi sekali lagi, sebagai customer yang cerdas kita harus melihat expired date-nya, terus kemudian kemasannya masih bagus atau tidak, rusak atau tidak, itu kita harus melihat isinya ada atau tidak. Bahkan herbal pun sekarang sudah mengarah kepada sana. Ya, semua ada legalitasnya. Sebagai kader-kader harus bisa memberikan ilmunya nanti kepada warga. Membeli obat itu harus checklist, ya, cek labelnya, cek kemudian expirednya, cek kemasannya, seperti itu. Kemudian ada obat bebas terbatas. Ini dengan resep dokter dan keluhannya mulai sedang. Ya, obat bebas terbatas sudah tidak bisa dibeli di apotek atau juga bisa di toko obat yang berizin tanpa resep ataupun dengan resep. Terus kemudian ada obat keras, harus dengan resep dokter. Ya, misalnya obat keras golongan asam befenamat. Ya, terus kemudian ibuprofen masih obat bebas. Kemudian amoxicillin, nah mungkin seperti itu. Ya, super tetra harus hati-hati karena kategorinya obat keras. Ibu harus memberikan edukasi kepada warganya. Ketika obat keras itu harus dengan resep. Kenapa? Ada logboka di sana. Harus dengan pengawasan dokter dan konsultasi dengan apoteker. Kemudian ada obat narkotik psikotropik, ini wajib tidak boleh beredar sembarangan, harus dengan resep. Kemudian kita berbicara mengenai obat keras. Kenapa saya menyoroti menjadi obat keras? Karena di obat setelan tadi rata-rata yang beredar adalah obat-obat golongan keras semua, ibu. Yang diracik tadi, yang dibuka tadi kemasannya, itu semua hampir rata-rata adalah obat keras. Padahal kita tahu tadi obat keras adalah obat yang hanya dengan resepan dokter, tidak boleh dibeli secara sembarangan. Mas, kemarin saya mendapatkannya banyak di warung tuh, banyak di warung kopi, ya di pasar, nah, itu di pasar banyak beredar masuk dan kemas kayak mohon maaf kayak mobil dapur, ya kan, diklip kecil-kecil direntengi kayak gitu. Terus kemudian di sana ada cesplon sakit gigi. Nah, apalagi ada yang bela-bela cesplon, nah, itu harusnya sebagai kader kesehatan harusnya lebih aware, harusnya lebih waspada. Obat itu memberikan efek oke, tapi kalau ada kata-kata cesplon berarti dia harusnya lebih waspada, harus lebih tahu, gitu ya Bu. Kenapa saya berbicara obat keras tadi? Karena semua obat yang disetel tadi rata-rata adalah obat keras. Obat keras harus dengan resep dokter, hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter yang sah. Ketika ibu periksa ke dokter mendapatkan resep, nah itu rata-rata hampir semuanya obat keras. Jadi kalau obat setelan tadi beredar di pasar, di warung dan lain sebagainya, kira-kira aman atau tidak? Tidak. Sangat saya menjamin tidak aman, gitu ya. Jadi harus mulai tahu sekarang. Terus kemudian resikonya tinggi. Obat keras itu memiliki efek samping besar dan resiko ketergantungan. Banyak ditemukan, gitu ya, obat-obat setelan tadi justru malah memberikan alergi, Bu. Ya, ada alergi yang parah. Bahkan saya tadi nanti ada seorang pasien, ya, wanita, perempuan, ibu rumah tangga, bahkan dia sudah kena autoimun karena penggunaan obat setelan yang tidak terkontrol. Jadi yang obat setelan yang terus digunakan tanpa edukasi pendampingan dari kader, dari tenaga kesehatan, dari apoteker, dari dokter, apalagi tahu-tahu ada bonus beliau kena autoimun. Nah seperti itu. Kemudian harus dengan pengawasan medis, menggunakan harus dalam
tenaga kesehatan yang lain harus mengawasi, karena obat keras ini tidak boleh peredarannya secara langsung, harus dengan pengawasan tenaga medis yang profesional. Kalau kita berbicara mengenai peresepan dokter adalah biasanya kalau dokter menyampaikannya nama dan dosisnya sudah jelas bisa disampaikan. Karena tadi udah didiagnosa, tadi disebutkan obatnya, kemudian namanya, obatannya apa, untuk apa, cara penggunaannya, disampaikan juga efek sampingnya. Terus kemudian ada peringatan khusus yang, ini lagi menyusui atau tidak. Nah, itu kan, karena di sini banyak namanya. Biasanya harus paling resiko, paling harus diwaspadai adalah ketika kondisi hamil atau menyusui. Konsumsi obat itu benar-benar harus di warning khusus gitu ya. Nah, itu harus tersampaikan kepada warga, harus tersampaikan kepada masyarakat supaya Pak, kita tahu nih obat ini ada resikonya atau tidak, ini lagi hamil atau tidak, ini lagi menyusui atau tidak, ini ada konsumsi obat lain atau tidak. Jadi seperti itu ya Ibu. Kemudian cara mendapatkan obat keras, nah harusnya ini cara yang benar berdasarkan pemerintah tadi, dengan konsultasi dokter, jelas dengan kita periksa dokter, dengan keluhan yang kita ceritakan, obat keras itu didapatkan, gitu kan? Tidak boleh mendapatkannya secara mudah tadi di pasar, di warung. Nah ini obat keras semua, kenapa kok banyak beredar di warung, banyak beredar di pasar? Padahal jelas di peraturannya yang boleh memberikan persetan adalah dokter. Pemeriksaan medis dan diagnosis yang tepat dari dokter. Diberikan obat keras atau diberikan obat ketika dokter menganamnesis, ketika dokter menjelaskan, menggali informasi dari pasiennya, ini sakitnya apa, akhirnya dapat resep. Kemudian memberikan resep dengan informasi yang lengkap, kemudian apotek berlisensi. Nah, selain dokter, yang boleh mengedarkan ataupun boleh menerima resep adalah apotek, gitu ya. Kalau misalnya dokter tidak memberikan pelayanan penyerahan obat, biasanya bekerja sama dengan apotek. Resepnya masuk ke apotek yang menyerahkan apotekernya dari apotek tersebut. Bu, ini benar dengan ibu ini dari dokter ini. Tadi obatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aturan pakainya disampaikan, efek sampingnya disampaikan, aturan minumnya disampaikan. Jadi lengkap. Yang boleh membedakan hanya itu terkait sama distribusi obat. Kemudian resiko membeli obat keras tanpa resep, karena ketika kita mendapatkan atau menjumpai obat keras tadi yang berupa setelan tadi, banyak ternyata resikonya. Ini saya mengambil dari penelitian, mengambil dari beberapa sumber, ya. Obat setelan termasuk dalamnya tadi obat keras adalah ketika tanpa edukasi ataupun penggalian informasi dari dokter, ketika dikonsumsi tanpa peresepan, menimbulkan penggunaannya tidak tepat. Menggunakan obat tanpa petunjuk medis yang benar sangatlah berbahaya. Ya, apalagi tadi ada 5 macam gitu yang diminum secara langsung, embel-embelnya sespun manjur, apalagi biasanya, nah, sat-sat banget, nah seperti itu, mungkin ya, ketika ditemukan seperti itu. Tapi ternyata ada efek bahayanya, Bapak Ibu. Kemudian efek samping yang berbahaya. Karena apa? Obat itu memiliki selain indikasi atau kegunaannya, obat itu juga memberikan efek samping. Satu obat saja ada memberikan efek samping. Bagaimana obat setelan tadi dengan 5 jenis yang dikonsumsi, ya, berbeda kandungannya, berbeda komposisinya, dimasukkan ke dalam tubuh secara langsung. Kalau masakan is oke, soto banyak bumbu dan lain sebagainya, semakin lengkap bumbu semakin enak, gitu ya Bu ya. Biasanya kalau ibu kalau udah siap nih memikirkan untuk masakan gitu ya. Tapi kalau obat semakin banyak terus kemudian masuk ke dalam tubuh, bagaimana dong? Enak atau tidak? Nah seperti itu. Karena tadi jelas secara edukasi. Kemudian overdosis dan ketergantungan. Banyak kami temui, bahkan mungkin ibu bisa menanyakan kepada teman-teman apoteker yang dari belakang, banyak ditemui, aku kalau nggak minum obat ini lindu-lindu kabeh, gitu ya. Aku kalau nggak minum obat ini kayak sekerja. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Aku kalau nggak minum obat itu ngomong kabeh Mas. Aku nih kayak sekerja terus dia Mas, kalau ada duit Mas. Nah seperti itu. Banyak kebutuhan apa? Sudah ketergantungan. Karena di dalam obat tadi ada yang namanya dexamethasone. Nah itu ya, bahayanya luar biasa obat ini, gitu ya. Memang dia cepat memberikan efek karena dia sebutannya adalah obat dewa, gitu ya. Banyak sudah mengenal obat dewa gitu, bagi konsumsi, ya. Tapi efeknya ini ternyata luar biasa, ya. Memberikan efek ketergantungan, bukannya jadi seperti gemuk seperti
bulan, gitu kan ya, bone freeze gitu ya. Terus kemudian nafsu makan meningkat. Bahaya juga kalau ada resiko diabetes. Ini bisa menaikkan diabetesnya itu luar biasa. Dari kombinasi obat tadi yang di dalamnya ada dexamethasone seperti itu. Ini overdosis dan ketergantungan. Kemudian kita sebagai jaringan semua sebagai kader kesehatan, ketika berbicara mengenai obat dan penggunaan obat yang benar adalah kita menggunakan dengan ini tepat obat ya. Ada 5 tempat penggunaan obat. Ada tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara penggunaan atau konsumsi, dan tepat pasien. Ini harus tepat semua, Bu. Kira-kira kalau hanya sekedar minum dikasih obat setelan yang segitu banyaknya tadi, kira-kira tepat atau tidak? Tidak tepat, Ibu. Karena mungkin kalau hanya minum cukup atau nyeri-nyeri minum paracetamol, isoki memberikan efek. Kenapa harus dikonsumsi dengan kombinasi yang lain? Karena apa? Sekali lagi semua harus tepat, gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai selain tadi tepat, tips membeli obat yang aman, ini sudah ke arah ke sana, gitu ya. Jadi tadi regulasinya jelas, gitu ya. Siapa yang boleh menggunakan obat keras, gitu ya. Terus kemudian ketika kita mau konsumsi, otomatis biasanya konsultasi datang ke apotek, gitu kan. Dari prosedur yang sebelumnya dikonsultasikan ke apotekernya yang ada di apotek. Boleh nggak dikonsumsi lagi? Boleh nggak dilanjutkan? Nah seperti itu. Bagaimana tipsnya ketika kita mau konsumsi obat? Tadi yang dijelaskan ya golongannya obat bebas bisa dibeli tanpa resep, gitu ya, bebas terbatas juga sama. Tipsnya bagaimana? Gitu ya. Yang pertama cek kemasannya. Ketika datang ke apotek dicek dulu. Tidak masalah, diminta menjelaskan baik expirednya masih lama atau tidak. Minta penjelasan kepada karyawannya yang ada di apotek. Kira-kira nih kemasannya ini masih bagus nggak Pak kalau saya menyimpannya? Kira-kira penyimpanannya berapa lama ketika sirup ini saya buka? Karena apa? Itu hanya pasien. Itu hanya kita sebagai customer untuk minta penjelasan kepada petugas yang ada di apotek, kepada petugas yang apoteker yang ada di apotek, di puskesmas, di rumah sakit. Boleh nggak saya konsumsi? Ketika nanti misalnya saya udah nggak nyeri, saya konsumsi lagi 2 bulan lagi, boleh nggak? Seperti itu. Kemudian apotek yang terpercaya, karena apotek yang terpercaya selalu beli dari apotek yang terdaftar dan memiliki izin resmi. Ya, obat keras itu ada di sana, kemudian obat bebas juga ada, obat bebas terbatas, suplemen, ya, bahkan multivitamin dan lain sebagainya itu ada. Pastikan karena apa? Setiap apotek itu mempunyai izin yang diterbitkan oleh dinas kesehatan. Sekarang dilisensi oleh dinas itu, seperti itu. Jadi pastikan semuanya aman, gitu ya. Meskipun aman, tapi haknya jenengan sebagai customer adalah tetap tadi melihat kemasannya, melihat expirednya, ini rusak atau tidak, mendapatkan informasi yang lengkap nggak dari apotek. Ketika nanti pendengar semua menyampaikan kepada warganya gitu, kader-kaderku, wargaku, masyarakatku, kalau membeli obat ke apotek, tanya ya sekarang ya, apotekernya ada apa enggak, gitu ya. Terus kemudian minta penjelasan, gitu ya, minta penjelasan tentang cara pakai obatnya bagaimana nih, penyimpanannya bagaimana, expired enggak obatnya, seperti itu haknya customer. Kemudian tanggapan dalam tadi sudah. Nah, kita sudah masuk ke sana itu mengenal obat setelan, gitu ya. Karena tadi berbicara mengenai regulasi dulu, terus kemudian bagaimana obat kerasnya itu boleh dibedakan. Ya. Seperti itu kita masuk sudah mengerucut kepada obat setelan, gitu ya. Biasanya dikemas di kemasan klip kayak ini, ada 1, 2, 3, sampai 8 jenis obat. Ini banyak kenapa kurang, gitu ya. Karena apa? Dia merasakan bahayanya obat setelan. Ya, gitu ya. Jadi bahaya sekali obat setelan. Obat setelan itu berbahaya. Karena definisinya ada campuran tablet dikemas ulang tanpa label atau informasi detail yang jelas. Ya kan, biasanya ada labelnya obat kelingking, setelan sakit gigi, setelan entret, ya kan, setelan lindung tersebut. Waduh ini. Terus kemudian apa? Setelan asam urat. Nah ini. Padahal asam urat itu bisa juga diakses-nya ketika ada pemeriksaan darah, diambil darahnya itu dicek. Kadang orang berpikir adalah linu ini karena asam urat. Bilangnya tetangganya adalah sampai asam urat, sampai diabetes. Nah seperti itu. Tetangganya itu sapinya
Kemudian peredarannya dijual di warung, di toko kecil, juga platform e-commerce tanpa pengawasan. Banyak dijual di platform kuning, gitu ya. Kalau cek keranjangnya yang positif aja ya, ya, yang bisa untuk kebutuhan keluarga. Jangan cek keranjangnya, tapi obat setelan, jangan ya Bu ya. Nah gitu, Ibu sudah memahami hari ini, gitu ya. Jangan keranjang kuningnya yang dimaksudkan adalah obat setelan, nah jangan gitu ya. Kemudian bahaya utamanya tanpa pengawasan dokter atau apoteker membahayakan kesehatan masyarakat jelas, gitu ya. Karena di beberapa temuan untuk kemudian di sana disinyalir juga, karena ini kami pernah diinformasi sama dinas kesehatan ataupun Balai POM gitu ya, terkait obat setelan itu disinyalir adalah obat palsu ataupun sudah kadaluarsa yang dikemas. Karena apa? Kita kan tidak bisa mendeteksi ya Bu ya, karena itu dari klik, dari kemas, dari press sudah dikasih label hanya setelan gigi, setelan asam urat. Kita tidak tahu pil yang lepas kira-kira expired atau tidak. Padahal teman-teman apoteker yang ada di industri itu sudah berpikirnya luar biasa supaya obat itu dikemas di kemasan yang sangat steril sampai kepada tangan konsumen, dari mulai penyimpanan dan sebagainya itu masih steril sampai dikonsumsi dalam kondisi steril. Itu betapa jahatnya orang-orang ini membuka kemasan itu, memasukkan ke dalam klip kemudian diedarkan. Bayangin. Padahal kemasan kalau dengan membawa obat mungkin sekarang kemasan blister ataupun strip itu sudah didesain sama perusahaan obat itu sedemikian rupa sehingga obat itu tidak terkontaminasi, tidak rusak saat pengiriman dan lain sebagainya, tidak rusak saat distribusi. Itu sama pun jahat dipotong itu dibuka. Kalau bahasa Jawa perudani gitu ya. Nah seperti itu ya. Terus kemudian dimasukkan ke dalam klip. Nah itu kan jahat sekali Bu, demi keuntungan semata. Kemudian informasi dosis jelas tidak ada kan. Ini dosisnya berapa, detailnya ini tuh isinya apa juga nggak tahu, gitu kan? Terkait sama dosis, padahal haknya tadi adalah tepat dosis. Jadi kan tadi berhak untuk menanyakan dosis untuk berat badan saya itu berapa ya? Itu kan biasanya. Kalau kita periksa ke dokter, biasanya kalau dokter anak ditanya BB terakhir berapa Bu? Cucunya mungkin seperti itu ya, atau anaknya. Atau mungkin periksa ke dokter Bu, BB-nya berapa Bu? Kenapa? Itu penyesuaian dosis Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian di sana sering ditanya seperti itu. Kemudian kandungannya jelas, ya jelas kandungannya jelas berbahaya, gitu ya. Karena apa? Tadi tidak tahu ini obatnya ini yang disetelin apa nih. Kadang ada beberapa obat peredar ini 3 macam dimasukkan satu kemasan, ditambah dexamethasone, ditambah golongan obat yang lain sehingga ya cesplek. Iya kan? Orang merasakannya cesplek. Minum obat yang biasanya hanya kalau di apotek Bu, paracetamol aja udah cukup Bu, berdosis cocok kan Mas? Cocoknya persetelan ditambah persetelannya, ya mesti ada Bu. Cesplek saat alih itu cesplek. Tapi bahaya yang tidak tahu. Itu ya Bu. Terus kemudian indikasi penggunaannya jelas tidak tahu. Apakah betul untuk asam urat setelannya, sakit gigi? Nah itu kan kita tidak tahu. Karena ketika kita pemeriksaan ke dokter gigi jelas gigi saya lubang terus bengkak. Nah ini dikasih antibiotik, dikasih pereda nyeri, dikasih anti radang, jelas cukup 3 aja. Dan di obat setelan ada 5 macam, ada 6 macam. Gigi opus ini kita tahu. Pilnya ada kuning, ada hijau, ada biru, ada putih. Ketika ditanya di apotek pun dia nggak tahu. Karena apa? Semua kemasannya sudah kemasan yang terbuka. Seperti itu. Bahkan tadi kemasan terbuka itu bahayanya luar biasa. Ada kontaminan yang masuk, ada infeksi yang masuk, ada bakteri yang mungkin menempel, tidak steril dan sebagainya. Gitu ya Bu. Kemudian gangguan hati jelas. Yang ini resikonya adalah ketika obat tanpa dosis, tanpa tadi pemeriksaan dengan dokter, mungkin yang di sini suaminya atau keluarganya atau anaknya dokter, mungkin juga bergeleng-geleng kepala nih. Mungkin banyak curhatan, banyak loh peredaran obat setelan yang itu liar Bu. Nah seperti itu. Padahal dokter sudah sedemikian rupa sehingga memberikan terapi itu sesuai indikasi, sesuai keluhan, sesuai penyakitnya. Tapi oleh oknum-oknum yang luar biasa jahat ini, obat itu diedarkan dengan sangat jahat sekali. Kerusakan ginjal pasti. Ginjal itu berarti kita mesti cuci kita Bu. Kalau saya menjelaskan kepada pasien itu
semua darah itu dicucinya di ginjal, ya enggak? Semua makanan yang kita masuk sari-sarinya di filternya di ginjal. Bahayanya ketika obat itu masuk ke pembuluh darah, gitu kan? Terus kemudian yang mencuci itu sudah rusak. Kenapa? Hipertensi, ada kolesterol, ada asam urat masuk ke sana, ginjalnya kalau rusak bagaimana? Nah, seperti itu. Hemodialisa, ya, cuci darah. Kenapa? Resiko dari obat-obat steroid tadi. Terus masalah jantung, karena ada hipertensi. Biasanya sekali minum langsung berdebar. Ada beberapa kasus seperti itu. Ya, ini yang paling penting. Tadi juga penting, ini yang utama. Kalau di dalamnya ada antibiotik, bayangin ibu, resiko resistensi antibiotik atau obat penyakit itu kebal terhadap penyakit tersebut, obat itu sudah kebal, keempat lagi kita mau dikasih obat apa itu. Jadi resistensi itu sudah tidak mampu lagi obat itu menyembuhkan, gitu ya, karena kita kebal, tubuh itu sudah mengenali, bakteri itu sudah mengenali. Ibu, bakteri itu pinternya luar biasa loh. Ya, dia bisa mengetahui penggunaan antibiotik yang tidak tuntas, yang tidak harus rutin diminum sampai habis. Itu bahasanya adalah kebal. Ya, jadi bakteri itu mengetahui, oh kekuatan amoxicillin itu sekian, oh kekuatan super tetra sekian. Dia tahu ketika kita tidak mengkonsumsi dengan rutin, otomatis ketika kita sakit lagi, kemungkinan dikasih antibiotik yang sama itu sudah tidak harus nyari antibiotik yang jenis yang lain. Padahal kita tahu jenis antibiotik yang lain harus dikasih dokter, yang lebih mahal dan mungkin susah dicari kalau sudah itu mentok, ya. Karena banyak sekarang mungkin pakan-pakan ternak, ya, sebagai itu juga ada dikasih antibiotik. Dan itu kan juga kita tidak tahu ya makanan yang dikonsumsi. Saya pun termasuk kaget waktu itu. Jadi saya waktu pemeriksaan ke Surabaya karena mau ada sesuatu medical check up itu, saya baru mengetahui kalau saya sudah resisten antibiotik. Saya kaget ibu. Saya ditanya dokternya, loh mas, kamu sudah resisten golongan amoxicillin. Kamu apa sering minum amoxicillin yang tidak tuntas dalam satu minum obat? Loh dokter, saya ini apoteker loh dokter. Saya mengedukasi orang untuk peminuman antibiotik itu harus habis. Nah saya sendiri sekarang sudah kebal, sudah resisten. Nah itu dari mana faktornya dokter? Ya mungkin konsumsi makanan yang kamu makan dan lain sebagainya, atau karena pengaruh yang lain. Saya juga nggak tahu dokter. Jadi seperti itu. Bayangin coba, kalau kita mungkin satu-satu dicek, nah belum tentu kita juga aman terkait sama itu. Karena apa? Kemarin di klinik juga ada, karena kita sempat merujuk dari nakes, itu kan nakes seorang perawat ketika sakit dikasih antibiotik kok tidak sembuh. Akhirnya ditutup di rumah sakit yang jauh lebih besar. Ternyata apa? Tinggal hanya satu yang dia bisa untuk memberikan efek antibiotik tersebut. Lainnya apa? Resisten. Bayangin bu. Itu bahayanya loh bu. Karena apa? Ini lagi teman-teman mungkin yang di dokter ataupun apoteker juga berperan terhadap itu. Bahaya resisten antibiotik, bahaya kebal terhadap antibiotik. Karena apa? Penggunaannya kadang ini nyeri dikit, beli mohon maaf saya sebut merek Amoxan 1, Amoxicillin 2, linu dikit beli Supertetra 2. Kegunaannya apa? Gitu loh. Nyeri dikasih Supertetra, dikasih Amoxicillin, padahal itu antibiotik. Ketika ditanya, ibu kenapa membeli Amoxicillin untuk linu? Loh saya nggak tahu ya mas. Saya diminta biasanya yang mau beli ini, ya nggak? Kalau dulu biasanya gitu kan di masyarakat biasanya saya minum obat ini. Nah seperti itu, bahaya itu. Bayangin kalau itu menjadi sebuah resisten atau kekebalan, kita harus berperannya luar biasa, mencarikan rujukan, mencarikan obat yang bergenerasi yang lebih naik lagi untuk bisa mengobati tersebut. Saya juga kaget. Nah, maka dari itu saya sudah menjaga sekarang. Ketika penggunaan obat itu saya mulai reduce, saya mulai kurangi. Setiap terapi dari dokter, saya lagi mendorong, saya sakit gitu ya, saya harus memilih antibiotik apa yang saya minum. Karena apa? Saya jelas sudah ada level resisten golongan amoxicillin. Nah itu loh. Padahal saya mengedukasi orang untuk penggunaan antibiotik itu terus. Nah ini tadi obat palsu, obat palsu tadi yang apa namanya obat steroid tadi. Nah kalau untuk menghindari obat palsu kita harus tahu gitu ya. Karena apa? Itu sulit dideteksi kan? Karena apa? Kemasannya mirip mas boy, ya.
kemasannya persis good, gitu ya, nggak ada beda. Kita harus tetap tahu apotek terpercaya kalau pembelian obat, gitu ya. Terus kemudian periksa keamanannya, cek labelnya, nomor izin, tanggal kadaluarsa. Gunakan resep dokter, ini paling lebih aman. Dapat resep ditebus di apotek, ketemu apotekernya, ya lebih aman dan lebih safety. Nah, ini mengenal dagu sibu. Kalau kita soalnya menggunakan obat setelan dan terkait sama peredaran obat, kita pasti akan mengenal yang namanya dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan obat itu dengan benar, gitu ya. Dagu sibu. Dapatkan, terus kemudian gunakan, simpan dan buang obat itu dengan benar. Dapatkan obat dengan benar, tempat pelayanan obat resmi adalah apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik dan pengobat seperti yang saya ceritakan tadi. Terus kemudian ketika mendapatkan harus menanyakan ini terkait keamanannya, bermanfaatnya, kualitasnya dari dosisnya tadi, dari kegunaannya dari resep tadi. Pastikan ini semua terkonsultasikan dengan yang namanya apoteker. Makanya kita membuat platform sapa apoteker Anda, gitu ya. Lakukan, cari apotekernya, melakukan konsultasi dengan apoteker yang ada di pelayanan kesehatan. Ini jenis obatnya tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Dapatkan obat keras, obat resep dokter, obat bebas terbatas. Obat narkotik psikotropik dan juga sudah. Nah ini Bu. Kalau obat bebas dia logo hijau, kalau obat bebas terbatas dia biru, terus kemudian obat keras dia ada logo keras, terus ada obat narkotik juga sama. Ini harus dengan resep dokter. Peraturan-peraturan ini juga harus diperhatikan ya Bu, terkait sama penggunaan obat ketika kita mau mendapatkan obat. P nomor 1 awas obat keras, baca aturan pakai. P nomor 2 hanya untuk tubuh, jangan ditelan. Awas obat keras. P nomor 3 hanya untuk bagian luar badan, berupa krim dan lain sebagainya. P nomor 4 awas obat keras hanya untuk dibakar, misalnya untuk kegiatan pasien-pasien misalnya asma. Terus kemudian P nomor 5 awas obat keras tidak boleh ditelan, obat tubuh tadi. Terus kemudian P nomor 6 obat keras, obat basit jangan ditelan. Nah ini peringatan terkait sama perhatian dari obat. Penggolongan kadaluarsanya selalu itu harus cek. Ketika membuka obat, gitu ya, ketika membuka obat pastikan ya dilihat expirednya dulu. Obat yang sudah terbuka itu maksimal 1 bulan. Tapi kalau tablet yang sudah ada blisternya masih terbuka dan masih aman, lihat di expirednya. Gunakan ketika kita menggunakan harus dengan pastikan obat itu dengan betul, pastikan obat masih baik, baca peringatan, perhatikan brosur, pastikan apakah obat bisa langsung digunakan. Terus kemudian harus dilakukan dulu melakukan menggunakan obat dengan benar, dengan konsultasi apoteker. Menggunakannya ketika datang ke apotek, ataupun ke klinik, ataupun ke rumah sakit. Ini juga sama, minum sesuai waktunya. Kemudian bila ada ibu hamil atau menyusui, ini yang harus diwaspadai. Terus menggunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Nah, kalau obat setelan tadi tidak ada informasi ini yang didapatkan, gitu ya. Kemudian tetes mata, tetes telinga, supositorium, tetes hidung, salep mata. Ketika kita menggunakan obat, pastikan semuanya teredukasi dengan baik dan benar. Kemudian menggunakannya juga sama, apakah timbul gejala khusus, misalnya ada kantuk, gatal, perih lambung, pusing, kembalikan obat pada tempat wadah yang sesuai, penyimpanan dan lain sebagainya. Kemudian ketika timbul efek samping, kita harus ngapain ketika ada timbul efek samping? Tadi dijelaskan sama dokternya belum, sama apotekernya tadi belum dijelaskan terkait sama efek sampingnya. Ternyata kalau saya timbul ngantuk ya, ini kenapa nih? Apakah saya langsung stop atau seperti apa? Itu harus terkonsultasikan dengan baik. Kemudian tadi resisten antibiotik ini sudah banyak dijelaskan tadi. Kemudian penyimpanan, gitu ya, simpan obat dengan benar, gitu ya. Baca aturan penyimpanan obat karena biasanya kemasan obat yang resmi, yang setelan tadi bukan termasuk ya. Itu biasanya ada penyimpanannya di suhu berapa dia aman, terus kemudian harus gimana dia disimpan seperti itu. Jauhkan dari jangkauan mata, jauhkan dari sinar matahari langsung, lembab, suhu tinggi, simpan dalam kemasan asli dengan etiket yang masih lengkap, periksa tanggal kadaluarsa secara kontinu dan kondisi obat, kunci tempat penyimpanan obat supaya apa? Ini
tidak terjamah oleh anak, seperti itu. Kemudian buah. Nah, kalau kita bicara mengenai buah, biasanya ibu itu kalau membuang obat seperti apa? Langsung masuk ke tempat sampah atau seperti apa? Langsung ke tempat sampah. Hati-hati ibu, karena di beberapa informasi kemarin saya bekerja sama dengan dinas kesehatan, itu banyak yang dipungut sama pemungut sampah, kemudian itu dibersihkan dan dijual ulang. Bayangin, kita niatnya membuang karena itu sudah rusak, tapi kita tidak memikirkan jangka panjangnya, gitu kan? Itu ternyata dipungut, dibersihkan dan dijual ulang. Nah gitu. Padahal itu sudah expired. Ya tadi dibukain tadi, ya, karena temuan dari dinas ataupun Depok itu adalah obat itu ternyata sudah expired ataupun sudah kadaluarsa, seperti itu. Kalau untuk buah, hilangkan semua label dari wadah, dibuka semua ya Bu ya. Terus kemudian untuk kapsul, tablet atau obat yang padat lainnya hancurkan dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahan lainnya, masukkan ke dalam plastik, buat ke tempat sampah. Nah ini setelah dihancurkan. Kalau yang peraturan baru sekarang di semen Bu, dicampurkan dengan semen, terus kemudian kayak dicor gitu. Terus kemudian dimasukkan ke tanah, dimasukkan di sana. Jadi membatu, biarkan yang keras. Itu jauh lebih sulit. Dan jangan dibakar. Nah biasanya juga dibakar. Kadang ada beberapa temuan obat-obat yang aerosol yang ketika dia dibakar ternyata meledak Bu. Nah seperti itu. Jadi harus tahu dia cara buang obat itu seperti apa. Untuk cairan buang pada korset, kecuali antibiotik yang harus dibuang bersama wadahnya dengan kilat, ini yang masih lama ya. Jadi sekarang memang itu dilarutkan dengan semen, baik sirup ataupun kapsul yang dihancurkan tadi, obat yang dibuka tadi, kemudian dimasukkan tanah dan biarkan dia menjadi membatu dengan semen tadi. Gitu ya Bu ya. Mas, tata tutup semen barat itu jauh lebih safety daripada kita asal buang ternyata dipungut. Kalau kita bisa ya, ibu-ibu nanti bisa menjelaskan kepada kader-kader yang di rumah gitu ya, atau lembaga masyarakat yang ada di rumah, memutus rantai itu betapa banyak jiwa yang kita selamatkan dari bahaya obat setelah tadi, gitu ya Bu ya. Terus kemudian ciri-ciri obat rusak, batas kadaluarsa sudah lewat. Jadi sekarang kita sebagai customer harus cerdas, ya. Ini sudah simpan berapa lama ya sirup ini di kulkas? Apalagi di kulkas ibu-ibu ada nggak kulkas khusus untuk obat? Biasanya campurannya apa? Kalau musim-musim bulan ini kan banyak hajatan ya. Wah, kue masuk kulkas, oke. Ya, sayur dari berkat masuk, gitu ya. Sayur mau dimasak besok, dimasak masuk. Di sana ada obat juga. Campur ada tuh, yang gitu kan? Yang rusak gitu ya. Jangan, gitu ya. Kalau sekarang kulkas yang mulai baru sekarang ada full box-nya, jadi ada storage box-nya mungkin. Mas kulkas jadul, ya ditata lah seperti apa supaya obat itu tetap aman dan beli. Kemarin saya buka ditulisi gitu ya. Misalnya kalau dari apotek, biasanya apotek yang mungkin sudah peduli terhadap kesehatan gitu ya, ditulis Bu, kalau hari ini dibuka, ini izin saya tanggali ya Bu. Ibu tadi mau beli hari ini tanggal 5, saya tulis ya Bu, karena ini kan nanti langsung diminum kan Bu ya. Saya tulis, jadi pastikan Bu, nanti ketika mau minum itu dilihat tanggal ketika mau buka. Baunya masih sama nggak Bu? Ketika bau rasa jeruk, kalau ini tiba-tiba berubah jadi rasa yang kecut gitu ya, atau berubah jadi yang harusnya warna orange, kenapa dia jadi hitam? Nah kayak gitu, ini jeruk atau apa nih? Nah gitu. Jadi supaya kita lebih memperdulikan terhadap kesehatan kita. Obat rusak tadi, kemasannya rusak jelas, obat berubah bau, rasa, atau warna, obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Nah ini biasanya tetes mata ini biasanya satu untuk semua ya Bu ya, kayak longsor gantian TV gitu ya Bu ya. Satu keluarga semua sakit mata, ayo jajan tes. Jangan itu. Satu obat tetes mata hanya satu untuk penderita. Gitu ya. Mas dan AB dengan tetes motor, ya berarti jangan dipakai bersamaan, jangan untuk satu untuk semua Bu. Karena ada kontaminan yang mungkin menular ke dalam tetes mata tersebut ke tetes mata yang lain gitu ya, ataupun ke mata yang lain, seperti itu. Jadi jangan keluar lebih banyak lah, tapi kita lebih safe, kita lebih aman, seperti itu. Nah itu mungkin, ini yang slide mungkin yang lama ya. Sebenarnya tadi ada foto gitu ya, jadi ada temuan kemarin
mungkin belum masuk ya kan, ini slide-nya. Tapi apa saya cerita aja. Jadi kemarin saya diinfokan sama dinas, itu ada temuan masih ada toko obat ya yang masih menjual obat setelan. Terus kemudian saya menemukan kasus pasien home care itu, Bu. Jadi beliau ini penjual rujak. Karena otomatis ketika menjual rujak adalah yang dipakai apa? Tangan untuk mulut. Beliau tanpa sadar hampir setiap hari mengkonsumsi obat pereda nyeri sama dexamethasone. Bayangin Pak, hampir setiap hari tanpa sepengetahuan, tanpa teredukasi. Karena apa? Beliau kekuatannya hanya di tangan, mulut kan, gitu ya. Jadi kalau otomatis kalau pas lagi ramai otomatis ya nyeri, timbul nyeri, otomatis yang dikonsumsi obat itu tadi pereda nyeri sama kortikosteroid. Qadarullah 5 tahun setelah itu ya baru kita ke apotek waktu itu ada selesai saya gali dan saya cari informasi beliau kena autoimun. Jadi setiap apapun yang masuk mulai dari makanan, minuman, obat ketika masuk ke dalam tubuhnya langsung belum jadi merah semua, langsung merah-merah menolak. Padahal saya gali, saya tanya ibu konsumsi sebelumnya obat apa? Saya ternyata bilangnya dokter adalah sering mengkonsumsi obat pereda nyeri tanpa resep dari dokter. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun ibu, gak lama kan? 5 tahun loh. Akhirnya sekarang apa? Badannya mohon maaf bengkak, ya. Tapi beliau tetap semangat energi sambil pulang tetap. Tapi ya kadang kalau capek dia pingsan. Terus kalau mengkonsumsi makanan langsung merah-merah, blok merah-merah. Karena apa? Autoimun itu adalah sesuatu yang masuk sama tubuh ditolak, langsung dianggap itu adalah musuh kesenangan. Jadi bisa dipikirkan betapa bahayanya obat tanpa indikasi dari dokter, tanpa edukasi dari apoteker, tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan. Karena apa? Oke, sekarang kita merasakan enak, tapi kita harus memikirkan jangka panjang. Ini kira-kira apa enggak yang saya konsumsi? Mungkin seperti itu. Kira-kira ada sesi tanya jawab yang lebih menarik ya dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi itu saya lihat TV itu ada tumpukan sampah medis. Nah, itu seberapa bahayakah? Karena nanti kan saya harus menerangkan di pojok PKK saya di Bandar. Yang kedua, sebagai ibu rumah tangga ya Mas, kadang-kadang kan apa ya? Ada anak sakit misalnya. Kemudian tadi kan dengan menerangkan ditaruh di kulkas obat itu. Dan saya tanyakan, jika obat itu expirednya tahun ini kan masih bulan Juni ya, kemarin kejadiannya bulan April, expired bulan September, masih aman-aman, itu obat. Kemudian kalau obat tetes mata itu, biasanya kan saya tuh sering beli cendolitres atau satunya itu cendositrol. Nah itu kan agak murni, agak mahal gitu. Nah meskipun ada expirednya, itu kan sudah saya buka. Apakah sampai batas expired itu masih bisa digunakan? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit tanya mengenai Ibu Retno Supriyono dari Jakarta. Ini masih berhubungan sama pergantian obatnya. Kalau tadi obat tetes mata sebaiknya digunakan untuk satu orang. Kalau misalnya obat tetes telinga apakah sama seperti itu ataukah berbeda? Karena kalau obat telinga itu kan ada batasan dosanya yang tidak terlalu jauh, bisa sekitar 2-3 bulan. Apakah sama hanya untuk satu pasang telinga untuk satu obat ataukah berbeda? Atau untuk jawabannya dari sini. Jadi memang harusnya limbah medis itu tidak beredar dimanapun. Karena apa? Setiap layanan kesehatan pasti punya yang namanya sampah B3, dan itu ada protokolnya, harus diperlakukan khusus yang tidak boleh beredar. Karena apa? Itu jelas berbahaya untuk lingkungan satu, untuk kesehatan juga sama. Ketika ditemukan itu ada limbah medis dan lain sebagainya, laporkan Bu. Berarti ada SOP yang tidak jalan dari layanan kesehatan tersebut. Gitu ya, bisa dilaporkan. Jangan diviralkan ya Bu. Ya, jangan ya.
cukup dilaporkan aja gitu ya, terkait sama limbah medis. Karena apa? Itu bahaya. Kalau terkait sama spuit, terkait sama needle, yang itu sudah ada jarumnya pasien, dia kalau itu tidak kenapa-napa. Kalau pasiennya misalnya maaf karena HIV dan lain sebagainya, itu kan justru malah mempengaruhi lingkungannya dan pencemaran gitu ya, ataupun kesehatan. Jadi penanganannya seperti itu. Itu ada SOP yang dijalankan oleh instansi kesehatan tersebut. Bisa dilaporkan itu, baik mulai dari desa ataupun ke bidan desanya mungkin ya. Bidan desanya untuk melaporkan dan lain sebagainya. Ada temuan limbah medis yang mungkin tercecer di sampah keluarga dan lain sebagainya. Itu langkahnya. Karena yang memang itu yang bisa dilakukan. Kita pun mau mengukur juga jangan. Ya, kita mau membersihkan juga jangan. Karena apa? Itu limbah medis yang harusnya itu kalau di rumah sakit itu ada APD yang untuk mengemas itu semua. Ada kantongnya khusus, gitu ya. Resepnya harus warna kuning, gitu ya. Harus dimasukkan ke kantong, harus di cold storage, bentuknya kayak kulkas. Tapi dia ada penguncinya dan sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian obat expired batasnya kapan? Dilihat dulu Bu. Kalau terkait sama blister kemasan tablet, itu kan ketika kita kalau bahasanya dibuka gitu ya. Sisanya misalnya ada masih 5, masih terblister, ya berarti itu penggunaannya masih sampai expired. Tapi kalau sudah dibentuk dalam puyer, di kapsul dan lain sebagainya, ada yang istilahnya disebutnya BUD, beyond use ya. Jadi digunakan ini sampai maksimal kapan? Ketika diracik, ketika setelah dikemas, sirup setelah dibuka ini kapan? Nah seperti itu. Sampai batas expirednya atau tidak? Tentunya tidak. Ketika sirup itu sudah dibuka. Karena apa? Sirup itu kan pasti biasanya ada rasa, ada warna, ada bau, gitu kan. Ketika kita sudah menyimpan, tanggali dan karena sekarang beberapa apotek sudah seperti itu. Bu, saya tanggali, saya kasih stiker, ya. Jadi otomatis pasien itu merasa teraman, merasa tersafety, merasa terbantu dengan adanya label seperti itu. Bu, ini maksimal digunakan sampai sekian ya. Kalau misalnya sirup tadi sudah dibuka, itu tadi kalau blister, jadi masih sampai expired ya Bu. Ketika masih terblister dengan rapi, gitu ya, ataupun kapret, ya. Asalkan tidak terbuka, ya sudah dimasukkan klip. Kalau sudah dimasukkan klip, ya kan, itu masih makanya kita tidak berubah warna, tidak keluar ceruk dalam hal kapretnya tadi, ataupun tidak melenyek, ya jangan digunakan lagi. Maksimalnya dari 1 bulan atau 1 bulan setengah dari sana. Terus kemudian tetes mata, sindrositrom, ini mencontohkan seperti itu. Kan larang mas, memang toh mama gitu kan, ada baju kuning kan memang jadi tak simpan gitu. Padahal di dalam sindrositrom itu ada antibiotiknya itu. Jadi ketika itu mendapatkan persepan sindrositrom, harusnya itu tidak tersimpan sampai lama. Ketika itu diteteskan rutin. Kalau dipakai 1 kali sudah sembuh. Dan itu tidak menjalankan ada penggunaan antibiotik yang harus rutin digunakan sampai habis tadi. Karena apa? Mata biasanya kalau ada infeksi timbul belek, maaf merah, gitu ya, timbul belek, dari dokter dirasakan sindrositrom, nah itu ada antibiotiknya Bu. Jadi bukan diteteskan 1 sembuh enggak, tapi harusnya itu penggunaannya rutin. Mas yang paling pas kata gawe cek bening kok. Jangan berpikiran berasumsi seperti itu Bu. Cek bening, nah gitu ya. Kecuali kalau sediaan yang sekarang dikemas menjadi satu sediaan yang tersendiri, gitu kan. Ada sekarang mini dos namanya. Bukan sediaan tetes yang 1 kemasan, tapi mini dos. Dari 1 mini dos itu misalnya 1 kemasan kecil ini untuk sehari. Kalau misalnya dalam waktu kurun 3 hari masih ada sisa 2, masih bisa dipakai. Karena di dalam mini dos itu masih steril. Karena tetes mata ini sekaligus menjawab tetes telinga. Itu produk steril, ya, yang sudah dikemas sama pabrik, sama industri farmasi dikemas untuk penggunaannya juga steril. Apa jadinya kalau produk steril digunakan untuk bersamaan? Kita tidak tahu tuh, tangan kita sih Mas. Tadi baru cuci tangan, airnya bersih atau tidak? Kita harus menyentuh apa? Kita tidak tahu karena perlakuannya juga harusnya steril. Seperti itu. Jadi tadi saya menginfokan tetes mata hanya 1 pasien 1 orang. Karena apa? Biasanya kalau periksa ke dokter PMA, ke dokter THT, ya 1 persepan 1 obat. Seperti itu Bu. Jadi tidak bisa digunakan dan semuanya sakit ya masuk ke jajan-jajan tidak tes. Jangan. Karena apa? Itu
timbul kontaminan. Karena lukanya ini kan mungkin ada infeksi dan lain sebagainya. Ketika sediaan ini dibuka, kita tidak tahu nih Bu, bakteri ini kan bisa terbang, bakteri ini kan bisa menular lewat apa kan kita tidak tahu. Nah seperti itu. Jadi perlakuannya tetap sama, single-citrol atau tetes telinga satu kali aja dan penggunaan satu pasien. Jadi dalam artian tidak hemat itu tidak Bu, tapi kita lebih mementingkan kesehatan kita ya Bu, daripada kita nggak bisa Thomas tak simpan nanti tak pakai lagi karena hemat larang itu 25.000 gitu ya, seperti itu. Ya, terima kasih.